Halo viewers, berjumpa lagi di video kali ini. Jadi selanjutnya itu saya akan membahas soal sosiologi. Itu soal UTBK atau SMBPTN. Nah, yang pertama yaitu penelitian sosial. Subtopiknya itu penelitian sosial. Praktik bullying bisa berupa tindakan fisik, verbal, maupun mental seperti mendiamkan dan mengucilkan. Dinda tertarik untuk meneliti dampak yang dialami korban dari kasus bullying di sekolah. Namun Dinda takut tidak bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan harus menjalani penelitian yang panjang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang perlu dilakukan Dinda sebelum mengumpulkan data adalah: yang pertama, harus menguasai lebih dalam mengenai topik penelitiannya. Yang B, menyiapkan pertanyaan yang tidak terlalu pribadi dan sensitif. Yang C, membatasi subjek penelitian hanya pada satu orang saja. D, melakukan intervensi pada aktivitas subjek penelitiannya. E, membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Yang kedua yaitu lembaga agama, lembaga sosial. Subtopiknya yaitu lembaga agama. Jadi arus globalisasi terkadang berdampak negatif bagi negara generasi muda. Satunya adalah tentang kerentanan munculnya paham sekularisme, yakni sebuah ideologi yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam agama tidak boleh dimasukkan dalam kehidupan dunia lain, seperti politik, ekonomi, negara, jual beli, dan lain sebagainya. Secara sederhana, paham ini adalah sebuah paham yang memiliki kepercayaan bahwa terdapat perbedaan yang teramat jelas antara lain atau unsur-unsur dalam agama dengan kehidupan duniawi, sehingga keduanya tidak boleh atau tidak bisa digabungkan atau disatukan dengan kehidupan duniawi, sehingga keduanya tidak boleh dan tidak bisa digabungkan. Fenomena ini tentu saja dapat mengarah pada munculnya masalah sosial lain, seperti banyaknya individu yang melakukan tindak perilaku tidak terkontrol yang berpotensi menimbulkan konflik antar individu atau antar kelompok. Tindakan tersebut contohnya adalah penyebaran berita bohong, hoax, persekusi, perundungan, hingga hilangnya kepercayaan terhadap nilai-nilai agama yang akan membuat individu atau kelompok semakin tidak terkendali. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial tersebut adalah: A, meyakinkan generasi muda bahwa agama dan kehidupan moral dunia dapat berjalan berseberangan tanpa harus menghasilkan konflik di dalam kehidupan masyarakat. Yang B, mendorong lembaga agama untuk menguatkan kembali perannya dalam memberikan identitas antara agama dan dunia yang berjalan berdampingi tapi tidak menyatu. Yang D, melibatkan lembaga agama untuk memberikan keyakinan bahwa sekulerisme adalah sebuah ideologi yang juga merupakan bagian dari ajaran agama. Yang E, memberikan pemahaman pada generasi muda mengenai aturan hubungan manusia tentang Tuhan diperlukan dalam beberapa kehidupan dunia. Jadi pembahasan yang pertama yaitu jawabannya E. Bahasannya itu satu, bersifat alamiah. Peneliti tidak berusaha memanipulasi sistem penelitian ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian. Yang kedua, data penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian berupa narasi, cerita, penerusan informal, dokumen-dokumen pribadi seperti foto dan catatan pribadi. Yang tiga, terbatas sumber data dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang teliti. Yang nomor 4, kontak personal secara langsung. Dalam proses pengumpulan data terjadi kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Kontak personal dengan subjek penelitian bertujuan untuk membangun hubungan kedekatan sehingga subjek penelitian tidak ragu-ragu atau malu-malu dalam mengungkapkan informasi serta meminimalisasikan terjadinya kebohongan dalam mengungkapkan informasi, khususnya pada data atau informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Yang kelima, analisis data dilakukan secara induktif. Metode penelitian kualitatif lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan dan tidak bermaksud dengan menguji teori. Jadi jawabannya itu B, yang menurut pembahasannya yaitu lembaga agama adalah salah satu lembaga yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Seorang tokoh sosiologi bahkan membahas secara khusus mengenai lembaga agama. Jadi sesuai dengan agama sendiri ya, melihat penjelasan mengenai sekularisme yang memisahkan antara kehidupan duniawi dengan nilai atau unsur-unsur dalam agama dan apa saja dampaknya. Dan kalian bakalan paham tentang agama karena kita semua mempunyai agama.
Jadi maka jawabannya yang tepat adalah B. Cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.